housing. Jadi di sini ada 6 rumah tiny house kita menyebutnya. Nah, di sini kita mencoba untuk membangun rumah bagian atas, sementara di bagian bawah itu kita pakai untuk taman, untuk kebun, untuk kolam ikan, untuk kandang unggas. Kapasitas dari panel surya kami sekitar 5.500 watt. Nah, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama siang hari. Oh, zero. Berarti udah nggak bayar air pump lagi nih ya? Iya, betul. Nah, apabila batu ini kita angkat, maka dia akan tentu saja ditarik oleh gravitasi turun lagi ke tanah. Selama proses turun ini, dia menciptakan tenaga kinetik yang menciptakan energi yang bisa menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Kali ini kita lagi ada di BSD nih, dan tahu nggak sih ada sebuah rumah nih ya yang serba mandiri pangan, mandiri air, bahkan mandiri listrik nih. Kita pengen tahu, ngobrol-ngobrol, pengen diajak keliling, dan kita udah janjian sama Pak Irman. Nah, itu Pak Irman tuh. Halo Pak Irman. Halo sahabat Dai. Wah, lagi ngapain nih Pak Irman? Ya, ini lagi bersih-bersih aja, beres-beres di halaman ini di depan. Rumah yang viral nih Pak ya, Bumi Macakal nih. Kita hari ini boleh gak sih Pak diajak keliling-keliling nih ke Bumi Macakal? Oh, ya boleh dong. Wah, asik-asik. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang dari depan dulu nih Pak, ini konsepnya gimana nih? Nah, ini ada halaman kecil. Ini kita coba untuk tanami, yang ini adalah santos ya. Ini untuk berbunga yang bisa menarik lebah. Oh, oke. Nah, tapi kita juga membentengi ini dengan bata ya, supaya tidak ada air hujan yang run off. Untuk menampung air hujan juga kita buat beberapa lubang biopori di sini ya, seperti yang kita lihat ini. Wah, mantap. Ini baru yang di depannya aja udah sangat multifungsional ya Pak ya. Kita pengen lihat dalamnya juga, boleh nggak nih Pak Irman? Boleh dong. Ayo, yuk masuk. Oke deh, let's go Pak. Sahabat Dai, selamat datang di Bumi Macakal. Bumi Macakal ini rumah yang dibangun atas konsep yang pertama, konsep kemandirian. Jadi kami mencoba untuk mandiri air, mandiri pangan, mandiri energi, serta mandiri pengelolaan sampah. Bumi Macakal juga dibangun atas konsep co-housing. Jadi di sini ada 6 rumah tiny house kita menyebutnya. Nah, di sini kita mencoba untuk membangun rumah bagian atas, sementara di bagian bawah itu kita pakai untuk taman, untuk kebun, untuk kolam ikan, untuk kandang unggas. Wah, jadi di sini satu keluarga besar nih Pak ya? Ya. Tapi juga hidup dengan pangan mandiri, energi mandiri, dan air mandiri ya. Wah, ini emang konsepnya serba outdoor dan hijau-hijau gini Pak? Ya, memang sengaja kita mencoba untuk memaksimalkan ruang yang ada. Karena tanah kita kan memang terbatas. Sehingga kita memanfaatkan seluruh lahan yang ada itu untuk yang alam dan hijau ya. Oke, dan ini juga ada tanaman yang di air ya Pak ya? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ini sebetulnya adalah kolam untuk penampungan air hujan. Jadi air hujan yang dari atap itu disalurkan melalui talang dan perpipaan ke toren. Nah, dari toren kalau airnya sudah penuh, overflow-nya ke sini. Di sini baru air hujan itu akan melalui filter menuju ke kolam yang sebelah kiri sana. Nah, jadi kolam sebelah kiri itu adalah cadangan air bersih kita. Oh, oke. Dan ini pun bahkan juga bisa untuk hidupnya ikan-ikan ya Pak ya? Ya, kita juga menanam tanaman air ya. Ada eceng gondok, ada lili air, ada azolla, ada pegagan yang memang hidupnya di atas air. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong, ini kan ruangannya outdoor ya Pak ya? Tapi ada ruang tamu juga nih Pak ya? Ya, jadi di sini kita biasa untuk menerima tamu. Ruangannya memang semi outdoor ya, tidak ada dinding. Jadi kita memanfaatkan udara luar untuk mendinginkan suhu. Kalau gitu, ini nanti ada apa lagi nih Pak selanjutnya?
Nah, di tempat kita sekarang ini, itu kita banyak menanam lidah mertua ya. Lidah mertua itu kita jadikan simbol dari si Bumi Macakal. Ini salah satu jenis lidah mertua. Lidah mertua itu kita sangat terinspirasi karena lidah mertua itu mampu menyerap racun dari udara. Oh, oke. Jadi dia seperti filter alami ya Pak ya? Betul. Jadi ini buat biar polusinya lebih segar nih. Betul, Buat jadi udaranya lebih bersih. Itu ada kandang ayam juga Pak? Ya, di sini kita memelihara ayam karena kita ingin mandiri dari sisi protein ya. Makanya di sini ada kandang ayam. Kebetulan ayamnya lagi jalan-jalan di sebelah. Nah, kita ambil telurnya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan mereka juga digunakan untuk mengolah ini Pak ya, sampah organik? Betul, jadi seperti kita lihat di bawah itu ada daun-daun kering. Jadi itu salah satu cara untuk mengolah sampah organik. Karena si ayam itu akan ngaruk-ngaruk, bercampur dengan kotorannya, dan dia akan lama-lama menjadi kompos. Oh, tapi ngomong-ngomong itu juga ada gang kecil tuh buat ayamnya kemana tuh Pak? Karena di sebelah kan ada fasilitas umum, tanah yang memang tersedia. Supaya ayamnya tidak bosan di dalam kandang, kita beri jalan untuk keluar sehingga dia bisa main-main di sebelah. Oh, oke. Jadi dia ruangannya pun luas ya Pak ya? Iya. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Nah, ini kita memasuki perkebunan di mana kita menanam tanamannya secara permakultur, maksudnya melalui bedengan-bedengan seperti kita lihat di sini, ya. Jadi kita memang tidak menggali tanah, tetapi membuat bedengan. Nah, kita memakainya galvalum ini ya, supaya tahan karat. Nah, di sini di dalamnya itu ada macam-macam, ada ranting, daun kering, pupuk kandang, kompos, dan bagian atas paling sedikit itu tanah. Baru kita tanami dan kita tutup mulsa. Kita banyak pakai mulsa, ini daun-daun kering dari bambu ya. Tapi ngomong-ngomong ini ada tanaman apa aja nih Pak? Di sini ada beberapa tanaman. Nah, salah satunya adalah ginseng Jawa yang kita populer di sini. Ginseng Jawa, ada kemangi, ada bayam Brazil, ada rosella, ada juga pepaya Jepang. Jadi serba ini Pak ya, buat pangan mandirinya di sini Pak ya? Betul. Oke. Tadi kalau kita lihat di depan pun ada tanaman yang ada jamnya ya? Ya. Itu biar apa itu Pak? Itu sebetulnya karena kita senang dengan yang namanya jam. Kita pernah terkesan dengan tempat di mana ada taman yang bentuknya jam. Jadi itu terinspirasi dari situ. Oh, oke. Jadi makanya unik sekali konsepnya ya? Iya. Oh iya, by the way ini juga salah satu tanaman yang favorit di sini ya. Ini namanya azolla. Oh, tanaman air Pak? Tanaman air, dan ini perawatannya sangat mudah. Jadi kita cukup memasang bak-bak diisi air, dan dia akan berkembang biak sendiri. Nah, si azolla ini kita pakai terutama untuk pakan ikan dan pakan unggas ya. Kita lihat nih, kayaknya dari tadi tuh banyak banget toren-toren ya Pak ya? Ya, ini salah satu toren penampungan air hujan. Nah, air ini sebetulnya air dari air hujan yang ditampung melalui atap, melalui talang, melalui pipa, masuk ke dalam toren ini. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam toren ini, air hujan itu di sini ada pembuangan air kotor ya, yang pipa vertikal ini. Nah, pipa vertikal ini akan menampung air hujan pertama, sekitar 10-15 menit air hujan pertama akan masuk ke dalam pipa ini. Baru setelah pipa ini penuh, air hujan akan masuk ke dalam toren. Jadi air toren yang di dalam pipa ini air toren yang sudah bersih. Oke. Dan di sini katanya banyak pipa-pipanya juga ya Pak ya? Ya, nah, di sini karena banyak pipa, jadi kita memakai sistem warna. Nah, mungkin di sini bisa kelihatan ada yang warnanya biru. Warna biru itu artinya air bersih. Entah itu air hujan, entah itu air sumur. Kalau misalnya air hujan dan air sumur tidak ada, baru air dari PDAM. Kemudian ada air yang pipa yang warna putih, itu air hujan.
Jadi air hujan dari atap kita tampung memakai pipa berwarna putih. Kemudian ada pipa berwarna abu-abu atau kita nyebutnya grey water. Ini adalah air buangan dari kamar mandi atau dari wastafel. Nah, air buangan dari wastafel dan kamar mandi itu kita tampung melalui filter di dalam sebuah toren. Nah, itu biasanya kita pakai untuk menyiram tanaman. Satu lagi warna coklat, itu air dari toilet, duct water. Jadi ini dia kalau kita ada krisis air di sini pun sudah nampung air dari sekarang ya, dari air itu hujan ya. salah satu konsep kemandirian air. Jadi kita memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin sebelum air itu dilarikan ke drainase kota. Jadi kita menampung, meresapkan ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah kita. Berarti ini sudah mengurangi penggunaan air pump nih Pak? Betul, boleh dibilang kita zero air pump. Oh zero, berarti udah nggak bayar air pump lagi nih ya? Iya betul. Wah jadi lebih hemat banget tuh 100%. Iya. Di Bumi Macakal juga kita mencoba untuk menghemat air. Salah satu penghematannya adalah dengan memanfaatkan air dari wastafel untuk flushing di toilet. Oh oke. Jadi air yang kita pakai untuk cuci tangan di wastafel ini akan ditampung melalui lubang di sini ke tangki untuk flushing. Jadi flushing itu hanya memakai air dari air kotor dari wastafel. Kita tidak perlu air bersih untuk flushing di toilet. Jadi praktis sekali Pak ya? Ya, jadi menghemat cuci tangan dan flushing dalam satu sistem. Luar biasa sekali nih penghematan airnya nih. Kalau gitu apalagi nih Pak? Ini kan yang air nih, ada nggak yang energinya nih Pak? Di sini kita coba untuk mencari alternatif sumber energi, misalnya kalau untuk kebutuhan penerangan. Nah, salah satunya adalah sistem lampu gravitasi. Jadi sistemnya sebetulnya sederhana. Di sini ada beban yang isinya batu. Nah, apabila batu ini kita angkat, maka dia akan tentu saja ditarik oleh gravitasi turun lagi ke tanah. Selama proses turun ini dia menciptakan tenaga kinetik yang menciptakan energi yang bisa menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Jadi kalau saya tarik seperti ini, maka lampu ini menyala. Wah, luar biasa lampu LED tuh Pak ya? Ya. Wah. Jadi selama bebannya masih di atas, lampu ini akan menyala. Wah. Kalau bebannya sudah sampai ke tanah kembali, lampu ini mati dengan sendirinya. Jadi sebenarnya ini cara tradisional tapi modern ya? Tradisional dan modern. Ya, ini hanya untuk menggambarkan bahwa energi itu bisa diambil dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya sumber energi potensial berubah menjadi energi kinetik berubah menjadi energi listrik yang bisa menyalakan LED. Wah, luar biasa, keren. Ini ada pemilahan sampah juga ya? Ya, ini kita nyebutnya pojok pilah sampah. Jadi sebetulnya di sini kita mengumpulkan sampah-sampah yang kadung masuk ke dalam Bumi Macakal. Sebetulnya kita punya prinsip mengurangi sampah. Namun pada saat kita sudah kadung menerima sampah, maka kita punya prinsip sampahku tanggung jawabku. Artinya kita mencoba untuk memilah sesuai dengan jenisnya. Jadi masing-masing jenisnya itu kita pilah dan itu kita store ke bank sampah terdekat 1 bulan sekali. Itu sampah anorganik. Kalau sampah yang organik, di sini kita bisa mengelolanya melalui biopori. Bisa juga dikasih ke kandang ayam, kandang entok, dan juga kita ada maggot untuk mengolah sampah organik. Oh, luar biasa sekali nih ya rumahnya. Semuanya nih serba hijau, serba lestari nih Pak ya. Nah, ini ada pompa tangan air sumur. Ini kita tetap pertahankan karena kita tidak pernah tahu ya kalau listrik mati. Paling tidak kita masih bisa mengandalkan pompa tangan ya untuk menghasilkan air sumur. Jadi dengan cara ini kita juga bisa mandiri air dalam tanda petik karena berarti tidak tergantung kepada listrik. Oke. Wah, ini juga ada kolam lagi nih Pak. Nah, ini ada kolam lagi. Kolam ini juga untuk menampung air hujan. Nah, di dalam ini berguna untuk juga salah satunya menyiram air ya. Nah, karena kita tenaganya terbatas, jadi kita juga mencoba menyiram airnya dengan bantuan pompa. Wah, keren tuh sahabat saya lihat tuh. Berarti ini kayak air mancur alami Pak ya? Ya, ini kayak ada
pipa yang dilubangi sehingga airnya bisa menyiram sampai ke sini ya. Oh iya nih, kita lihat lagi nih. Wah, canggih sekali Pak. Jadi nggak usah Jadi tanam nggak usah terlalu capek untuk nyiram. Iya, jadi nggak usah capek-capek nyiram ya Pak ya. Iya, Semuanya udah otomatis nih. Kalau semuanya pakai pompa. iya, itu kalau kita lihat di kanan tuh ya, semuanya tuh kayak air hujan tuh ya, sahabat Daai. Padahal bukan. Ya, betul. Padahal dari kolam. Tirai airnya ada lagi Pak. Ada. Ini kita lihat. When my mind gets tired of waiting, it'd be wasted time to save this. Is it so wrong to wanna walk away from all the changes? Tadi kita pernah singgung juga mengenai pengolahan sampah organik. Nah, salah satu mengolah sampah organik adalah dengan memanfaatkan maggot. Jadi si maggot ini berasal dari lalat tentara hitam atau black soldier fly, BSF. Nah, dia si maggot ini mampu memakan sisa makanan selama 24 jam, dia tidak berhenti. Ini salah satu cara untuk mengolah sisa makanan dari dapur, sampah organik. Hasil dari si maggot ini adalah kita nyebutnya kasgot. Dan kasgot itu adalah sebetulnya pupuk juga untuk tanaman. Wah, mantap-mantap. Tapi ngomong-ngomong ini ada suara apa tuh Pak? Air bocor Pak? Nah, itu yang tadi tirai air. Oh, tirai air. Kita lihat di belakang ada dinding yang berpori ya, dari bata merah. Kemudian kita kombinasikan dengan tirai air, sehingga ini salah satu cara untuk mendinginkan suhu di dalam ruangan. Jadi di belakang dinding ini udaranya akan relatif lebih sejuk karena kombinasi dari tirai air dan dinding yang berlubang, dan juga tentu adalah aliran udara ya yang melalui si tirai air dan dinding ini. Luar biasa sekali nih konsepnya. Jadi ini bukan air bocor ya Pak ya? Bukan. Tapi emang sengaja nih dibikin tirai air nih. Iya, Jadi adem ya Pak ya, meskipun tanpa AC ya Pak ya? betul. Nah, di sini ada kandang angsa. Oh, lagi bertelur nih. Oh, besar sekali tuh kalau kita lihat telurnya Pak ya? Iya. Dan mereka lagi mencoba mengeram ya. Telur angsa ini besarnya 2 kali lipat telur ayam. Oke, berarti ini tempat mereka buat istirahat biasanya di tempat seluas Ini tempat bermain mereka sebetulnya, tempat hidup mereka. Ada kolamnya. Kemudian di sebelah sana ada sistem aquaponik. Oh, Aquaponik itu berguna untuk kombinasi antara air, ikan, unggas, dan tanaman. Jadi di dalam sana itu ada media tanam. Media tanamnya bukan air, tanah ya, tapi kerikil atau batu atau pebble. Itu nanti si tanaman itu akan mengambil nutrisi dari air kotor yang dipompa ke atas. Jadi dia sistemnya nutrisi dari air yang sudah diambil nutrisinya kembali turun ke kolam dan begitu seterusnya. wah, luar biasa konsepnya. Nggak cuma itu, bahkan angsa-angsanya pun juga punya tempat yang luas ya Pak ya. Ada tempat bermain, ada Ya. di belakang ada pintu rahasia lagi Ya, gitu di ya. belakang ada lorong juga. Jadi mereka bisa bermain di sebelah. Nah, ngomong-ngomong itu yang digantung-gantung solar panel. Di sini ada solar panel juga Pak? Ya, ini sebetulnya solar panel yang kita manfaatkan untuk pompa. Dan kita juga manfaatkan ini untuk ilustrasi bagaimana menampung air hujan. Jadi kalau si solar panel itu kita anggap sebagai atap, maka kita memasang pipa ini sebagai talang. Kemudian air hujan itu akan tertampung oleh si pipa vertikal ini. Pipa vertikal ini menampung air hujan pertama, air hujan kotor. Kalau si pipa ini sudah penuh, maka airnya akan lari ke toren. Ini katakanlah toren. Oh, oke. Nah, toren itu bisa kita saring sehingga menjadi air yang siap diminum. Jadi ini air hujan, ada filter, ini air yang siap diminum. Wah, jadi kita bisa minum air hujan ya? Betul. Mantap. Tapi ngomong-ngomong soal solar panel, berarti rumah ini udah pakai ini Pak ya? Hemat energi juga ya Ya. Pak ya? Nah, sahabat Dai, rumah kita juga mencoba mandiri energi. Dalam hal ini kita memanfaatkan tenaga surya, ya, memakai panel surya. Jadi di atas sana kelihatan ada panel surya. Kapasitas dari panel surya kami sekitar 5.500 watt. Nah, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama siang hari.
Nah, kita memakai sistem hibrid, artinya ada baterai juga. Kalau misalnya PLN mati, maka kita memakai tenaga dari baterai kalau malam hari. Tapi kalau siang hari kita memakai tenaga surya. Berarti menghemat sekitar 50% ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Di sebelah rumah kami itu ada fasilitas umum. Nah, kita mencoba untuk memanfaatkan si fasilitas umum itu untuk membuat pocket forest ya. Oh, oke. Ini ciangsanya nih. Oh iya, ini tembusannya ke sini Pak ya? Iya, betul. Di sini kita mencoba menanam, ya ada tanaman pohon pete, ada kopi, ada kelapa, ada banana circle, ada betadine juga di sebelah sana. Wah, lengkap ya. Jadi nggak cuma pangan tapi juga ada ini Pak ya, herbal-herbal ya? Iya, betul. Di sini ada kompos malas. Jadi sisa-sisa tanaman kalau kita udah mangkas-mangkas, biasanya kita tumbuk aja di sini. Nanti dia lama-lama akan turun sendiri menjadi kompos. Jadi di bagian bawah itu sudah menjadi kompos. Cuma karena kita malas, jadi kita tumpuk-tumpuk aja di sini. Tapi ini sudah sejak kapan sih Pak membuat konsep seperti ini Pak rumahnya? Udah sejak 2020 ya. Oh, oke. Sekitar 6 tahun. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kenapa sih Pak awal mulanya pengen bangun rumah dengan konsep seperti ini? Ya, kita ingin agar rumah tempat tinggal kita juga selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bermanfaat bagi udara sehingga menjadi lebih bersih, bermanfaat sehingga air juga tertampung dengan baik, air pun terjaga dengan baik, air bersih, air hujan. Bermanfaat juga untuk tetangga sebelah sehingga kita bisa menyediakan lingkungan yang asri, tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri tapi juga kebutuhan lingkungan di sekitarnya. Wah, luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan netizen nih Pak, di sini banjir gak sih? Enggak. Di sini nggak banjir. Jadi di sini kita mencoba untuk menampung air hujan sebanyak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan membuat cekungan-cekungan ya. Ini cekungannya sekarang kita isi dengan sampah daun ya, daun-daun kering. Tapi juga berguna untuk agar air hujan itu masuk meresap ke dalam tanah melalui cekungan-cekungan. Salah satu cekungan juga seperti ini. Ini kita sebutnya sumur resapan ya. Jadi di dalamnya itu kotak aja, lubang. Namun di dasarnya itu kita tidak beton. Jadi kita dasarnya itu hanya pakai ijuk. Jadi air hujan itu akan masuk ke dalam sini dan dia akan lama-lama meresap ke dalam tanah. Jadi ini air salah satu tanah. cara untuk mengisi kembali air tanah. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Kita sudah diajak berkeliling-keliling ya, nggak terasa udah 30 menit nih bersama Bumi Macakal. Sangat menginspirasi sekali pastinya. Tapi boleh nggak Pak satu pesan terakhir nih buat sahabat Daai di rumah nih? Pesan terakhir dari kami sahabat Daai, kita harus mencoba untuk mulai bukan hanya memikirkan kehidupan kita, tapi juga kehidupan alam sekitar, kehidupan hewan-hewan sekitar, kehidupan tanaman-tanaman sekitar. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri di masa yang akan datang. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sukses terus dan semakin lestari untuk Bumi Macakal. Semakin lestari sahabat Daai. Terima kasih. Terima kasih. Dadah Pak.